Kasih-Nya cukup bagi kita, amin. Kasih-Nya cukup bagi engkau, amin. Berikan salaman kiri kanan. Katakan, kasih-Nya cukup bagiku. Kalau kau tidak punya teman samping kiri kanan, pegang dadamu, katakan, kasih-Nya cukup bagiku. Ada amin? Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Karena engkau Allah yang baik. Allah yang luar biasa bagi kami. Pagi hari ini kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan. Kami katakan kasih Tuhan cukup bagi kami. Sampai hari ini kami bisa ada, kami bisa kuat, kami bisa sehat, kami bisa berdiri teguh. Kami hanya mau katakan kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kasih-Mu segalanya bagi kami. Oh, kasih-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau merayakan kasih Allah. Pagi ini kami mau merayakan kesetiaan Allah. Pagi ini kami katakan Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang tersedia bagi kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Pagi ini Tuhan, kuduskan, sucikan, layakan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami undang hadirat Tuhan turun di tempat ini. Kami ingin merayakan kebaikan Allah pagi ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus itu sudah siap melawat kami pagi ini. Keadaan kami akan berbeda Tuhan pada saat kami keluar dari tempat ini. Aku berdoa Tuhan, setiap kuasa jahat, setiap roh-roh jahat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu ibadah kami pagi ini. Karena Yesus ditinggikan di tempat ini. Kami siap. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Di dalam hadirat Tuhan, kita mau tenang. Di dalam hadirat Tuhan, kita mau merasakan kasih yang selama ini sudah kita nikmati. Kita ada pagi ini karena kita percaya betapa besarnya kasih-Nya bagi kita. Kita akui bersama-sama cukup kasih Tuhan bagi kita semua. Mari sama-sama kita datang dan bersyukur untuk kasih-Nya. Kami berterima kasih Tuhan. Untuk betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih. Datang menyembah. Datang bersyukur. Terima kasih. Katakan terima kasih. Buat kasih-Mu Tuhan.
itu cukup dalam hidup kita. Kasih Allah cukup di dalam pekerjaan kita. Kasih Allah cukup di dalam keluarga kita. Kasih Allah cukup. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Lagi katakan dengan ucapan syukur. Bagaikan langit yang membentang. Lihatlah kasih Tuhan yang begitu besar, tersedia bagi engkau dan saya. Tiada hitung. Mari sama-sama kita bersyukur ya. Hidupku, angkat hatimu. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Allah, jalan yang sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Kebenaran
tiada terukur, tiada terhitung betapa dalam, lebar dan luas kesetiaan Tuhan. Mari umat Tuhan kita bertepuk tangan bagi tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Nyatakan dengan imanmu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan dengan syukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Mari agungkan, kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan lagi kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Allah besar selama-lamanya. Dan kita bersyukur untuk itu. Silakan duduk kembali. Korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan boleh dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pramyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klip,
kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman tambahan. Bagi jemaat, sama-sama kita menyimak ya. Bagi jemaat yang membawa mobil, harap tidak memarkirkan mobilnya di area-area di bawah ini. Pengumuman ini dibacakan tepat di bulan kedisiplinan ya. Ayo kita kerjasama. 1. Tidak parkir berdampingan di bahu jalan, masih masuk jalur lalu lintas. Poin yang kedua, tidak parkir di depan pagar gereja tetangga ya. Poin yang ketiga, tidak parkir di depan tempat usaha yang ada di sekitaran gereja, seperti kios, bengkel, warung makan. Bagi jemaat yang parkir di daerah tersebut, kami mohon segera memindahkan kendaraannya. Mungkin ini sudah berlaku mulai hari ini. Saya berikan kesempatan ya. Ada yang melakukan itu? Mari, karena gereja ini punya tetangga. Ya, kalau Bapak Ibu bilang, ini kamu parkir di mana? Ya, kita berdoa sama-sama. Saya percaya Tuhan menyediakan lahan parkir bagi kita. Oke, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya, kita akan segera menyambut kasih Tuhan yang besar lewat penyerahan dirinya 2000 tahun yang lalu. Tetap menjadi kekuatan bagi kita. Saat-saat kita lemah, saya yakin dan saya percaya kesetiaan Tuhan cukup bagi saya dan saudara. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita sambut dengan hati. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau.
Jemaat saja, jemaat dari hatimu katakan, tunjukkan kasih setia dengan iman menyediakan. Ini menjadi doa kami pagi ini Bapa. Serukan, serukan. Oh haleluya. Dulu tidak pernah berubah kasih-Nya. Kau tunjukkan kasih setia. Dengan iman kami nyatakan. Oh amin. Amin. Katakan. Lebih keras lagi nyatakan. Oh Bapa, semuanya. Saya coba kita bangkitkan diri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau Mari yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Naikkan ini dengan pujian syukur. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan. Haleluya. Kami percaya Kau Allah yang setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan. Haleluya. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Saya percaya saudara, saya yakin, saya percaya bahwa Dia telah banyak menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Dia banyak menyatakan kebaikannya. Dia sudah terlalu banyak menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah hari ini saudaraku, marilah kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan itu dengan pujian kita. Kita mau nyatakan pengagungan kepada Dia pada pagi hari ini. Terlalu yakin dan percaya saya bahwa saudara sudah terlalu banyak mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan marilah kita mau angkat pujian ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita bahwa Dia telah banyak melakukan perkara-perkara bukan kecil, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar di dalam kehidupanmu. Dan saatnya hari ini, detik ini, engkau angkat pujian ini dengan hati yang penuh pengagungan, dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Naikkan ini dengan segenap hatimu. Naikkan ini dengan segenap hatimu. Kau tunjukkan Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Kalau engkau ada sampai hari ini. Kalau engkau bisa melewati begitu banyak tantangan, persoalan.
Karena Dia ada bersama-sama dengan engkau. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau terimalah ucapan syukur kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bisakah berapa menit ke depan kita mau menaikkan syukur kita? Kita mau naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Biarlah setiap kita yang sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, mari naikkan syukurmu, naikkan terima kasihmu kepada Tuhan. Kami bersyukur dengan segenap hati kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa tidak pernah berkekurangan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang setia. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima ucapan syukur kami. Terima ucapan syukur kami. Terima pujian kami. Terima pengagungan kami Tuhan. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Terima masyakabaya laba-laba-laba-laba. Terima kasih. Biarlah setiap kita yang mengalami kebaikannya, bahkan hari ini kita diingatkan kembali akan pengorbanannya, akan pengampunannya. Biarlah setiap kami, umat-Mu yang ditebus, umat-Mu yang mengalami banyak pertolongan, menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami, pengagungan kami Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dia layak terima kemuliaan, Dia layak terima pujian, Dia layak terima korban syukurmu. Dia layak, Dia layak, Dia layak. Ada korban syukur hari ini Tuhan bagimu. Ada korban syukur Tuhan. Aku diampuni, aku dipilih, aku diberkati karena pengorbananmu. Terima kasih. Hati kami bangga, hati kami bersyukur punya Engkau. Di
dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semua perbuatan-perbuatan-Mu yang kami percaya selalu ajaib dan sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau hadir bersama-sama kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau mau memberkati kehidupan kami Tuhan. Dengan isi hati-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami datang ke tempat ini memiliki hati seorang murid yang mau duduk tenang, yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh suara-Mu, kami butuh tuntunan-Mu melalui kebenaran-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika ada Roh-Mu di tempat ini, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Semua dilawat oleh kebenaran akan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan sudah memilih mengurapi, bahkan menguduskan hamba-Mu, melayakkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan silakan duduk kembali, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sama-sama pagi hari ini dengan hati yang saya percaya penuh sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita boleh sama-sama mau mendengarkan dan belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan. Nah saudara, saya merenungkan dalam kehidupan saya, saudara secara pribadi, bahwa kekristenan yang saya jalani hari-hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, harus saya perhatikan dengan seksama dan harus betul-betul diperhatikan. Karena saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang tanpa disadari dalam kehidupan kita, ada begitu banyak orang-orang yang sebenarnya bukan menjalani kehidupan kekristenan, tetapi mereka menjalani kehidupan agama Kristen. Sekali lagi saudara, bahwa tanpa disadari kadang-kadang saudaraku, kompas hidup kita sudah beralih dari tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bukan menghidupi yang namanya kekristenan, tetapi yang kita jalani dalam kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang beragama Kristen, saudara. Jadi agama dengan kekristenan itu saudara sangat jauh berbeda. Sekali lagi saudara, bahwa kalau kita beragama, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan seperti apa yang Tuhan mau. Karena kekristenan itu bukan cuma dipahami hanya sekedar agama. Jadi ada begitu banyak kadang-kadang orang tidak sadari bahwa dia sementara menjalani agama Kristen dan bukan kehidupan kekristenan. Apa bedanya agama dengan kehidupan kekristenan? Kalau kita bicara tentang agama, saudaraku, itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau kita bicara tentang kekristenan, itu bagaimana usaha Tuhan mencari manusia yang terhilang. Jadi kalau kita cara pemahaman kita sudah salah dalam kehidupan kita, maka kita menjalani kehidupan ini saudara akan salah juga. Makanya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah puluhan tahun mereka menjadi Kristen, tetapi mereka tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Padahal saudaraku, anugerah, kasih karunia, kebenaran firman Tuhan sungguh melimpah hari-hari ini. Dan itu berpotensi bagi kita untuk kita bisa bertumbuh, untuk bisa mengalami kehidupan yang lebih luar biasa lagi. Nah coba saudara renungkan kembali, coba saudara perhatikan kembali kehidupan saudara. Jangan sampai kehidupan kita adalah kehidupan yang cuma agamawi.
Kita mau introspeksi diri kita kembali, kita lihat kembali saudara hidup kita. Apa betul bahwa kehidupan saya ini, hari-hari ini adalah kehidupan yang betul-betul yang saya jalani adalah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya begini, bahwa kalau hidup kita benar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan saudaraku, maka saya percaya begini, bahwa akan terjadi satu perubahan, akan terjadi suatu pertumbuhan yang sangat radikal dalam hidup kita. Tetapi kalau hari-hari ini saudaraku, hidup kita bukan justru tambah bertumbuh, tambah berubah, tetapi semakin hari kita semakin merosot, semakin hari kita sudah malas beribadah, malas menyembah Tuhan, malas baca firman Tuhan. Saya takutkan saudara cuma beragama Kristen. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya sekedar rutinitas belaka. Apa bedanya agama dengan kekristenan, saudara? Ya salah satunya saudara, saya sudah beritahukan kepada saudara. Tetapi hal yang paling yang tidak disadari oleh manusia adalah begini. Bahwa kalau kita berbicara tentang agama, saudaraku, itu berbicara tentang begini. Bahwa yang dipentingkan adalah bukan di dalamnya. Kalau kita bicara tentang agama saudara, sesuatu yang dari luar ke dalam. Tapi kalau kita bicara tentang kekristenan, sesuatu yang dari dalam ke keluar. Kalau kita cuma menjalankan cuma agama dalam kehidupan kita, maka ini yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa mereka cuma lebih mementingkan hal-hal yang lahiriah di dalam kehidupan mereka. Jadi sesuatu yang di luar itu yang jauh lebih penting bagi mereka. Coba saudara lihat orang-orang yang beragama saudara. Justru ketika kita lihat penampilan mereka pada zaman Yesus saudara dikasih Tuhan. Ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat saudaraku. Bagaimana kehidupan mereka begitu luar biasa secara luarnya. Jadi mereka lebih mementingkan perkara-perkara yang di luarnya saja. Jadi ukuran kekudusan, ukuran kebenaran, ukuran bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan bukan lagi diukur dari dalam. Tetapi diukur secara lahiriah. Yang sayangnya hari-hari ini saudaraku, ada banyak orang-orang sibuk membangun sesuatu yang dari luarnya saja. Dia sibuk bangun image, dia sibuk bangun bagaimana orang bisa melihat dia sungguh-sungguh, bisa orang melihat dia bagaimana betul-betul sama Tuhan. Tetapi dia lupa saudaraku, bahwa bukan itu yang Tuhan cari. Bukan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan melihat kehidupan kita seperti kubur yang luarnya saja bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan sesuatu yang berbau kedagingan. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan sampai bahwa tolak ukur hari-hari ini anak-anak Tuhan bukan lagi sesuatu yang dari dalam. Tetapi semua diukur dari serba luarnya. Makanya kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Filipi. Nah saya mau bilang kepada saudara bahwa kalau kita sibuk hari-hari ini cuma membangun serba luarnya kita saudaraku. Tetapi kita lupa untuk membangun sesuatu yang dari dalam. Maka saya takutkan saudaraku, kekristenan kita tidak akan kuat. Kehidupan kita tidak akan kuat. Kehidupan kita justru akan menjadi kehidupan yang rapuh, saudara. Karena yang menentukan kita kuat atau tidak itu semuanya berasal dari dalam kita. Tantangan dari luar ini kita tidak bisa prediksi kapan dia datang. Seberapa besar nanti dia datang, saudara. Kita tidak tahu. Tiba-tiba ada persoalan, tiba-tiba ada tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya percaya begini, kalau engkau membangun sesuatu yang berkualitas dari dalam dirimu hari-hari ini, maka apapun yang ada di luar yang datang kepada hidupmu, engkau pasti bisa atasi.
Karena kekuatan kita sebenarnya saudaraku, itu berasal dari sini. Dari dalam hati kita. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Korintus, ayat yang kita baca dulu saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, di situ dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, bukan berarti bahwa hatinya Paulus itu saudara tidak ada garamnya, tidak ada vetsinnya, akhirnya tawar, bukan saudara. Tetapi persoalan yang paling terbesar hari ini adalah bagaimana sesuatu yang dari dalam, saudara. Kata Paulus. Dan dikatakan saudaraku, tetapi meskipun ya manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dari apa? Dibaharui dari hari ke hari. Coba ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Waktu Paulus katakan dia tidak tawar hati. Berarti saya percaya begini, bahwa Paulus membangun kehidupan yang berkualitas itu dimulai dari dalam dirinya. Waktu kita terima Yesus, lahir baru saudara, apa yang pertama kali Tuhan lakukan dalam hidup kita? Dia melakukan perubahan dari dalam. Dia merubah dari dalam. Waktu saudara lahir baru, dibaptis, terima Yesus, saya mau tanya, apa muka saudara berubah? Apa begitu saudara keluar dari baptisan yang jelek, mungkin saudara mukanya pas-pasan, ketika keluar dari baptisan, langsung tiba-tiba berubah menjadi Lee Min Ho. Muka saudara berubah menjadi, istri saudara bilang begini, waduh, kemarin kamu pas-pasan mukamu, sekarang kok tambah ganteng begitu lahir baru. Apa begitu saudara? Kan tidak. Ya muka tetap sama, betul gak saudara yang dikasih Tuhan? Kalau muka beda bahaya saudara. Yang sampai nanti malaikat bingung, ini mukanya yang mana ini ya. Tetapi saudara, yang Tuhan rubah adalah sesuatu yang dari dalam dirinya kita. Ya, jadi Tuhan buat berkualitas itu dari dalam dirinya kita. Waktu Paulus saudaraku mengatakan bahwa saya tidak tawar hati, berarti saudara yang dikasih Tuhan begini, bahwa Paulus membangun sesuatu yang berkualitas dari dalam dirinya. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan, dia menghadapi saudaraku penderitaan karena memberitakan Injil. Alkitab katakan begini saudaraku, ayat 17 tadi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara, kalau saudara baca 2 Korintus pasal 11, secara pikiran manusia, penderitaan Paulus itu tidak ringan, saudara. Kadang-kadang dia terkatung-katung 3 hari 3 malam di tengah lautan, dicambuk, dihina, masuk lagi ke dalam sel, bukan karena saudara melakukan kejahatan. Tetapi saudara, Paulus mengatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan. Makanya hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sangat penting apa yang engkau bangun hari-hari ini. Ya, sangat penting saudara. Di dalam kitab Filipi, coba kita lihat. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15, di situ dikatakan ini, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Supaya kamu, ini ayat saudaraku asalnya dari mana? Asalnya dari saudaraku ketika Paulus memberitahukan kepada orang-orang Filipi bahwa dia harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan takut dan gentar di dalam kehidupan mereka. Bahwa ketika mereka menerima keselamatan itu saudaraku, tidak lagi saudara mereka tidak mengerjakannya, duduk santai saja saudaraku. Yang penting saya sudah masuk surga, yang penting saya sudah dibaptis, yang penting nama saya sudah ada tercatat di buku kehidupan. Makanya dia berleha-leha, bersantai-santai saja dan tidak berjuang membangun kehidupannya yang dari dalam. Dan akibatnya Paulus bilang begini, kita berada di tengah-tengah angkatan.
orang-orang, kita harus tahu bahwa kita sementara hidup di tengah-tengah orang-orang yang bengkok hatinya, kata firman Tuhan. Dan saya percaya kalau firman Tuhan katakan demikian, berarti memang terjadi bahwa memang kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang hatinya orang-orang, saudaraku, bengkok, kata Alkitab, tidak lurus, saudara. Dan kalau hari ini kekristenan kita tidak bangun dengan sungguh-sungguh dari dalam, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang Kristen yang dulunya sungguh-sungguh, yang dulunya saudaraku berapi-api kepada Tuhan, tapi karena mereka sudah ada di dalam zona nyaman, yang terjadi dalam kehidupan mereka apa? Bisa aja mereka ikut arusnya dunia. Bisa aja mereka ikut gaya hidupnya dunia. Bisa aja mereka ikut hatinya bengkok hari ini. Kalau hari ini kita masih kompromi. Kalau hari ini kita masih terpancing. Kita masih, saudaraku, ikut seperti apa yang dunia berikan. Saudara lakukan, kita juga ikut gaya hidupnya. Kita juga menipu, kita juga berbohong, saudaraku. Kita melakukan seperti apa yang dunia lakukan. Berarti kekristenan kita hari-hari ini, saudaraku, perlu dipertanyakan. Berarti hari-hari ini, saudaraku, pondasi kebenaran, pondasi yang ada dalam hidup kita mungkin sudah mulai hancur. Atau tidak dibangun sama sekali hari-hari ini. Kalau saudara baca di dalam Matius 7, saya sudah pernah beritahukan kepada saudara, tapi tidak apa-apa, saya ulang kembali. Dalam Matius 7 ayat 24 tentang hal dasar, saudaraku. Di situ Tuhan katakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Dan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu apa? Tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Namun sebaliknya, saudaraku, bahwa orang yang tidak melakukan firman, tidak membangun kehidupan yang berkualitas dari dalam. Ini butuh perjuangan. Bukan cuma kita katakan begini, saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Tetapi dalam hidup kita tidak ada perjuangan, tidak ada usaha. Berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan butuh ada respon dari kita. Tuhan butuh ada perjuangan bagi kita. Saudaraku, sehingga Alkitab katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kehidupan yang sangat kuat. Waktu saya bertanya kepada orang-orang yang kena banjir, saudara, di daerah Senjo, ada juga di dekat daerah Tompe sana kena banjir bandang. Apa yang mereka katakan? Dia bilang gini, kami tidak tahu. Tiba-tiba air besar itu datang. Kita pikir hujannya cuma rintik-rintik. Ya, saya sharing dengan pendeta Hendrik. Ya, dia katakan hujannya cuma kecil dan sebagainya. Tidak nyangka. Ya, tiba-tiba air besar datang, saudaraku, dan menyapu. Dan orang-orang pada saat itu bilang, ya kalau hujan sudah sering, tapi banjirnya cuma banjir sedang-sedang saja. Tetapi kali ini banjirnya bukan sedang. Banjirnya tiba-tiba datang begitu besar. Dan 50 kepala keluarga harus kehilangan rumah mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Saudara, kita tidak bisa tahu persoalan di luar yang akan datang dalam hidup kita. Entah itu kecil, entah itu besar. Dan jangan sampai nanti tiba-tiba ada sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan saya dan saudara? Apakah waktu nanti banjir itu datang? Apakah waktu hujan itu datang, berbicara tentang tantangan, pergumulan kita? Apakah hari-hari ini engkau masih bisa percaya kepada Tuhan? Masih bisa mengasihi Tuhan? Tetapi kalau hari-hari ini engkau masih 50%, 30% mengasihi Tuhan, berarti jangan sampai pondasi hidupmu sudah tidak seperti apa yang Tuhan mau. Karena kalau saudara baca di akhir daripada pembacaan kita tadi, bahwa Alkitab katakan sangat hebatlah
kerusakan yang terjadi atas rumah yang cuma dibangun di atas pasir. Yang hari-hari ini orang Kristen cuek dalam melakukan firman, tidak mau taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menakuti saudara. Tetapi yang saya mau bilang begini, jangan salahkan Tuhan. Jangan kita pernah salahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan tidak pernah keliru. Karena Tuhan tidak pernah, saudaraku, mau menghancurkan kehidupan kita. Ingat, seringkali orang Kristen itu jatuh. Seringkali orang Kristen itu hancur hidupnya. Bukan karena Tuhan, catat baik. Bukan karena Tuhan, tetapi kita memilih untuk tidak taat, untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mengambil keputusan untuk saya tidak mau lakukan firman, saya tidak mau dengar firman, saya tidak mau sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, maka akibat daripada keputusan yang kita ambil itu adalah bisa saja kerusakan yang hebat, kata firman Tuhan. Kalau masih bisa dibangun, puji Tuhan. Tetapi yang saya lihat begitu banyak orang sulit untuk membangun kembali, saudara. Sulit, kenapa saudara dikasih itu? Iblis tidak akan pernah bisa, saudaraku, diam untuk saudara mau bangun kembali. Makanya sebelum hancur, sebelum runtuh, sebelum pergumulan itu datang, sebelum penganiayaan itu datang, bangunlah pondasi hidupmu sebaik-baiknya hari ini. Engkau harus sungguh-sungguh membangun pondasi hidupmu. Kalau tidak, saudara, kita bisa kata Alkitab katakan, saudara. Tadi Filipi pasal 2:15. Bahwa yang dia katakan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah. Yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang Kristen, janji Tuhan akan membawa dampak, akan menjadi berkat. Janji Tuhan kepada orang Kristen bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Rumah tangga kita, usaha kita, kehidupan kita tidak akan pernah kebal dengan yang namanya pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Makanya kita hari-hari ini melihat kembali, kalau kita masih gampang tersinggung, ya, gampang ikut arus, gampang sakit hati, gampang terpancing ketika orang cerita A, B, C, jangan-jangan saudara pondasi kita sudah mulai tak bawa air. Jangan-jangan pondasi hidup kita sudah tidak ada lagi. Sehingga apapun yang dunia ini tawarkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita begitu rapuhnya, saudara. Sehingga kita mudah terpancing di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, waktu Daniel datang, saudaraku yang dikasih Tuhan, dibawa dari pembuangan. Nah, kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, di situ dikatakan sini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Ayat 10, ayat 6, pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Daniel bukan orang yang tidak sibuk. Tapi dia super sibuk. Tapi Alkitab katakan begini, 3 kali sehari. Orang ini pujian penyembahan mungkin 1 kali 1 minggu. Tapi seringkali kita bilang, maaf saya sibuk. Tapi Daniel ini, saudara, kalau dibilang sibuk, dia orang yang sibuk. Sangat sibuk. Tetapi Daniel tidak pernah meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Daniel menghadapi situasi dan kondisi yang saudara, orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang bukan takut Tuhan.
dengar baik. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita, dengan cara kita, untuk kita bisa, saudaraku, mengalahkan roh-roh jahat yang ada di luar sana, saudara. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu dengan cara kita. Kita tidak bisa, saudara. Kita perlu membangun. Tidak langsung terbangun yang megah, tidak. Ada kita harus ada usaha demi sedikit kita bangun. Kita punya rohani hari-hari ini, saudara. Paulus bilang, sekalipun manusia lahiriah kami dari hari ke hari terus merosot, tetapi Paulus bilang manusia batinia kami yang ada di dalam kami ini terus terbangun. Akhirnya apa, saudara? Yang di dalam itu begitu kuat, tantangan yang di luar tidak menjadi persoalan bagi dia. Demikian juga Daniel, saudara. Bahwa ketika dikeluarkan satu pengumuman bahwa tidak boleh ada ini dan sebagainya, Daniel tidak mundur, tapi justru tetap maju. Padahal saudara, ini di depannya itu gua singa menanti, tantangan besar menanti. Tetapi saudara lihat bahwa Daniel punya ketetapan hati, saudara. Waktu dia dibawa masuk ke istana, para penjaga istana sini, juru masaknya situ, saudara, berkata begini, Daniel, kamu harus makan ini, apa yang raja berikan, kamu harus makan, Daniel. Dia bilang tidak. Alkitab katakan bahwa Daniel punya ketetapan hati. Hatinya begitu kuat untuk tidak menajiskan diri, untuk tidak ikut arusnya dunia. Dia tidak makan apa santapan raja itu. Ya, dia tidak ikut apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya. Dia punya ketetapan hati, tidak. Dan ketika dilakukan pengujian, saudara, ternyata Alkitab bilang begini, Daniel itu 10 kali, bukan 2 kali, 10 kali lebih cerdas dari orang-orang di sekitarnya. Daniel mengalami roh yang luar biasa. Karena kenapa? Karena dia membangunnya. Alkitab katakan 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Makanya dia memiliki bukan cuma kehidupan yang kuat, tetapi roh yang kuat. Kalau roh kita hari-hari ini lemah, maka daging yang akan berkuasa dalam kehidupan kita. Maka saya mau bilang begini, semua keputusan, semua tindakan kita, kalau daging kita lemah, maka daging itu akan mempengaruhi semua keputusan kita, mempengaruhi semua kehidupan kita. Jadi kalau roh kita yang kuat, roh itu yang akan mempengaruhi. Jadi tergantung gini, mana engkau kasih makan kuat. Kalau kau kasih makan rohmu kuat, maka roh itu yang akan mempengaruhi kehidupanmu. Alkitab sudah katakan kepada kita bahwa buah roh itu sukacita, damai sejahtera, ada kasih di dalamnya. Tetapi kalau daging kita yang kuat, saudaraku, maka Alkitab katakan kepada kita, mustahil kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Ada harga memang yang Daniel harus bayar untuk tidak ikut arusnya dunia. Daniel punya ketetapan hati untuk saya tetap di jalur firman Tuhan. Dan untuk tetap di jalur firman Tuhan ini, untuk tetap kita menjadi, saudaraku, terang dan berkat, roh kita harus kuat. Karena pengaruh-pengaruh dunia ini, jangan saudara bilang tidak mampu untuk mempengaruhi. Jangan saudara bilang seperti itu. Karena saya percaya begini, bahwa roh dunia ini juga punya kuasa untuk mempengaruhi kita. Untuk membawa kita ke jalan yang lebih sesat lagi. Ya, jadi musuh kita ini, saudaraku, yaitu Alkitab katakan bukan darah dan daging, tetapi bagi roh-roh penguasa-penguasa di udara. Dan kita tidak bisa dengan kekuatan kita tidak bisa dengan cara kita tidak bisa membicara, kita tidak bisa dengan kekayaan kita, keuangan kita untuk melawan semuanya itu. Yang kita butuhkan adalah roh kita harus kuat, roh kita harus luar biasa, saudara. Karena untuk kita bisa menjadi berkat, roh kita harus luar biasa. Roh kita harus kuat.
di dalam kehidupan kita. Seperti Daniel, dia bisa mempengaruhi dan dia tidak terpengaruh, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bahwa kalau hari ini kita masih gampang untuk terpengaruh, terjerumus, bisa jadi saudara roh kita lemah. Bisa jadi saudara pondasi dalam hidup kita sudah tidak ada lagi. Maka oleh sebab itu dengan adanya pengorbanan Kristus, dengan kita diingatkan lagi akan korban Kristus, berarti artinya begini, bahwa di dalam korban Kristus itu selalu ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Selalu ada jalan untuk kita bisa diubahkan kembali. Untuk kita bisa kembali menjalani kehidupan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa ini, saya percaya bahwa Yosua dengan kekuatannya dia tidak mampu, saudara. Untuk melihat bangsa, untuk membawa bangsa ini, untuk melanjutkan tongkat estafet yang Musa tinggalkan itu tidak gampang. Saya percaya bahwa ada sedikit ketakutan di hati Yosua. Karena membawa bangsa ini untuk menuju ke tanah Kanaan itu tidak gampang. Dia sudah banyak melihat bagaimana bangsa ini memberontak dan sebagainya. Makanya 3 kali Tuhan mengatakan kepada siapa? Yosua, kuatkan dan apa? Teguhkan apa? Hatimu. Sesuatu yang dari dalam. Ya, Tuhan tahu bahwa Yosua ini tantanganmu itu berat, tantanganmu itu besar. Tuhan tidak katakan begini, Yosua, kamu bikin senjata yang paling canggih, engkau bikin baju yang baju zirah yang luar biasa di luar, supaya nanti engkau menghadapi tantangan ke depan, engkau mampu. Tapi Tuhan tidak berkata begitu. Tetapi 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berarti begini, bahwa tolak ukur kekuatan kita bukan dari luar, bukan apa yang kita kenakan, bukan apa yang kita miliki, tetapi tolak ukurnya itu dari dalam. Kadang-kadang justru yang kecil, persoalan kecil itu dari luar justru bisa menghancurkan hidup kita. Justru persoalan kecil dalam rumah tangga yang kadang-kadang membuat kita kayak Irak dengan Afghanistan. Satu maunya makan bakso bak, satu maunya pangsit mie. Tidak, saya mau pangsit bak, tidak, saya mau bakso bak. Cuma persoalan makanan, saudara. Akhirnya baku gea, baku tengkar dan sebagainya, akhirnya tidak jadi makan. Cuma persoalan kecil kadang-kadang. Nah, itu yang saudara yang dikasih Tuhan yang perlu kita waspadai. Karena kitab agung, ini kitab yang jomblo-jomblo tidak boleh baca sebenarnya. Kitab agung saudara, di situ dikatakan saudaraku bahwa kitab Kidung Agung 2 ayat 15. Cukup ayat 15 kita baca ya. Di situ dikatakan saudara, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi bukan rubah yang besar, bukan pergumulan yang besar yang bisa merusak kehidupan kita. Alkitab katakan bahwa ada rubah-rubah yang kecil yang bisa merusak kebun anggurku, bisa merusak hidup kita, bisa merusak sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bisa rusak semuanya. Cuma hanya perkara-perkara kecil yang kita tidak bisa atasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalamnya udah keropos. Di dalamnya udah mulai rapuh, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya begini, ke depannya iblis akan pasti lebih kuat, akan mempengaruhi begitu banyak anak-anak Tuhan, saudara. Kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan cuma nyaman di zona nyamannya, saudaraku, dan tidak mau berjuang, tidak mau, saudaraku, kata Alkitab bahwa dalam dunia ini ada 2 jalan. Tuhan bilang yang sempit dan lebar itu kita harus berjuang di situ, kita harus menjaga kekudusan di situ. Kalau kita tidak kuat, maka bisa saja jalan yang lebar yang akan kita tempuh.
Bisa aja saudaraku, jalan yang kita sangka lurus, kita sangka benar, bisa aja kita tersesat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, perhatikan pondasi hidupmu hari ini. Kalau engkau masih gampang, kalau kau masih gampangan, kalau kau masih rapuh, berarti pondasimu perlu diperbaiki. Mungkin kau sudah meninggalkan ketaatanmu kepada Tuhan. Dulu kau memang taat, dulu engkau memang sungguh-sungguh, tapi sekarang udah mulai kendor, sudah mulai tidak mau lagi taat kepada firman Tuhan. Udah kita lakukan setengah-setengah firman Tuhan, tidak lagi 100%. Berarti ketika kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu sama dengan kita mengurangi kualitas kehidupan saya dan saudara. Biarlah saudara hari ini kita mau kembali melihat kekristenan kita. Saya ini betul-betul kehidupan Kristenkah atau cuma beragama Kristen saja? Kalau kita cuma beragama Kristen, maka kita menjalani kehidupan yang tidak kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Dan Tuhan lihat hidup kami. Seperti bejana Tuhan, yang siap dibentuk. Demikianlah kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menguatkan kami. Cuma Tuhan yang bisa memampukan kami, Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Di tengah badai, dalam dekapan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Amin. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, kan berdiri
hari ini mungkin engkau tawar hati, engkau lemah. Mari datang kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Bertahan, karena Yesus selalu sekali lagi, bukan berdiri, amin, di tengah badan, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mungkin ada di antara saudara yang lemah hari ini, dan saudara berkata, saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi menghadapi ini. Mari kembali lihat pondasi hidupmu hari ini. Engkau berdiri di atas mana? Apakah engkau berdiri atas kekuatanmu? Engkau berdiri dengan caramu sendiri. Engkau sudah meninggalkan ketaatanmu yang dulu engkau sudah bangun. Atau mungkin hari ini engkau hidupmu tidak tenang, karena engkau ketakutan. Mari hari ini kita mau datang kepada Dia. Tidak ada kata terlambat, ada pengharapan. Pasti ada jalan keluar ketika kita datang kepada Dia. Dan mulai hari ini, mungkin engkau sudah mulai, pondasi hidupmu sudah mulai hilang, tidak ada lagi. Biarkan engkau bangun itu kembali. Engkau bangun kembali pondasi hidupmu. Dan saya percaya engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupanmu. Bapa, hamba berdoa dimanapun orang ini berada. Dia mungkin sudah tidak mampu lagi Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini Bapa di sorga, dia mulai membangun kehidupannya. Dengan kasih karunia, dengan kekuatan, dengan Roh Kudus yang engkau taruh di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh kembali membangun pondasi-pondasi kebenaran di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami semua. Ku kan berdiri. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang dengan hormat para pelayan suci tampil ke depan. Karena Yesus selalu menopang, Engkau berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau tetap menopang umat-Mu di tempat ini. Agar walaupun kami jatuh tapi tidak tergeletak. Sebab tangan kasih-Mu yang senantiasa menopang kami. Amin. Terima kasih atas firman-Mu. Kami makin diteguhkan, kami makin kuat. Dan kami percaya kami bersama umat-Mu di tempat ini tidak melakukan ibadah-ibadah beragama, tetapi kami melakukan kekristenan, yaitu pengikut Engkau. Agar kami dibaharui
hari demi hari di dalam roh kami. Amin. Di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami sambut bersama, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua juga dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. biarlah Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi mari kita jemput bangkit berdiri. Rohku sujud menyembah-Mu. Awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi, memenuhi, Hatiku memenuhi. memenuhi hatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat di atas kepala kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya
Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasanya Engkau baik, sungguh sangat amat baik dalam kehidupan umat-Mu. Terlebih kami percaya Engkau sudah memberkati Pak Denny, Pak Salama. Kami percaya Tuhan, kesemua yang Kau berikan kepada dia sungguh amat sangat sempurna. Berkati hidupnya, pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, agar dia dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pakai hidup suami istri ini menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Pakai semua kami umat-Mu di tempat ini menjadi alat-Mu. Sehingga kami makin kuat. Makin ada kesatuan di tempat ini. Makin ada kasih yang mengalir dalam hidup kami. Sehingga di mana ada kebersatuan, Engkau mencurahkan urapan-Mu, Roh Kudus-Mu di tempat ini. Pakai gereja Petra Palu sampai cabang-cabang Sulawesi Tengah ini Tuhan. Inilah hidup kami. Tidak ada yang dapat kami membalas. Semuanya hanya anugerah-Mu Tuhan. Berkati Sulawesi dan jemaat-Mu. Keluarga ini ke kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerjaan usaha dan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.